hari ini kan kekuasaan menggunakan segala instrumen kekuasaan untuk menghalangi siapapun calon-calon alternatif yang muncul yang bisa menghalangi visi kekuasaan itu akan diberantas Ini habis-habisan. pertanyaannya Bang, kekuasaan yang mana nih Bang? Nah, ini kan Kekuasaan kekuasaan, yang mana? nggak ada kekuasaan lain ini. Ya, Nggak ada kekuasaan lain. spesifiknya kekuasaan yang mana Bang? Tentu itu adalah berkaitan itu kekuasaan nasional, Oke, kekuasaan kekuasaan nasional. nasional Oke. gitu kan. Itu ini kekuasaan nasional itu tentu itu adalah Soalnya kan presiden. kalau kita berbicara, kita runut berdasarkan teori kan, teori misalnya teori Ah, separation of power, pembagian kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang mana nih Bang? Sebenarnya di 3 cabang kekuasaan ini nih Bang. Yang mana nih yang dimaksudkan punya akal bulus ini Bang? kalau kita betul-betul bicara tentang pembangunan desa, sebenarnya itu harus diperkuatnya perangkat sistem di tingkat desa itu. Sistem, kemudian SDM juga Bang. Itu juga Ya, harus ditambahkan. yang kedua perangkat sistemnya mulai daripada syarat pencalonan. Kalau betul-betul ingin membangun desa, harus diperketat di syarat pencalonan supaya yang usia lansia data 50, 60 itu banyak itu yang calon itu hampir 70% itu Itu ya yang jadi memang kepala ya desa. harus. Mereka punya ide apa untuk membangun desa Iya. nggak ada Mereka gitu. itu kan udah harus tunggu waktu kematian saja. Tunggu waktu kematian itu Iya. diperketat syarat pencalonan setidaknya mereka yang pernah berpendidikan Oke. usia sarjana S1 lagi. Memang artinya memang walaupun pimpinan di tingkat desa, tetapi memang proses pengkaderan ataupun kaderisasi pemimpin kepala desa itu ya memang harus betul-betul selektif. Betul. Kemudian SDM itu harus diprioritaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali hadir dalam Enfol Show. Pada sesi kali ini kita langsung bertemu langsung ya. Sebelumnya kita selalu dengan Zoom, tapi kali ini kita langsung bertatap muka langsung live ya, untuk membicarakan tentang satu peristiwa hukum yang hari ini kalau kita boleh sebutkan luput daripada pandangan publik, yaitu berkaitan dengan penambahan jabatan kepala desa. Yang awal-awal kita tahu ada kontroversi, kepala-kepala desa itu melakukan demonstrasi di Senayan untuk meminta supaya jabatan kepala desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dan kini ternyata penambahan jabatan tersebut telah disahkan di parlemen ya Bang ya. Untuk itu sudah bersama dengan saya Bang Mahmud Yasin. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Ya, ini beliau tamu kita, gestar kita, yang juga memang kalau kita lihat banyak menulis dan menyampaikan opini-opini tentang masalah konstitusi ya Bang ya. Ya. Ya sehingga disilakan dengan pegiat konstitusi. Sehat Bang ya? Sehat. Siap Bang. Apa nih Bang? Apa yang bisa dilihat ini Bang dari awalnya masih bersifat kontroversi, kepala desa demonstrasi, sekarang kemudian sudah disahkan. Iya. Itu gimana tuh Bang pandangannya Bang? Jadi gini ya, saya lihat secara konstitusional terkait masalah perpanjangan jabatan kepala desa itu. Kepala desa itu jabatan publik, gitu kan. Itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi setiap dalam konstitusi kita, setiap jabatan publik mulai dari presiden, DPR, bupati maupun gubernur itu menjabati 5 tahun jabatannya. Itu final. Jadi bisa dirubah jabatan. Gak ada tambahan lagi ya Bang? Gak ada tambahannya. Namun belakangan ini kan, sejak tahun 2021 ada sekelompok orang itu yang mengajukan permohonan di MK untuk masa perpanjangan jabatan kepala desa. Sebelumnya jabatan kepala desa itu 4 tahun, kan? Kemudian 6 tahun ya Bang ya? Sebelumnya 4 tahun. 4 tahun ya? Jabatan kepala desa. Oleh karena opini publik yang muncul bahwa jabatan 4 tahun itu tidak cukup untuk membangun desa, sehingga diajukan di MK. Akhirnya MK pada tahun 2021 kemarin itu memutuskan masa jabatan kepala desa itu 6 tahun. Dengan masa priorisasi sampai 3 periode. Dia mencalonkan lagi, dia bisa dia bisa menjabat sampai 3 periode. Iya. Jadi keseluruhan itu 18 tahun. Nah, yang menjadi problemnya ini saya lihat yang sampai di parlemen itu adalah pertama alasan DPR menerima permohonan kepala desa itu pertama kesinambungan pembangunan. Terus jadi, yang asumsinya bahwa ya, karena jabatannya gitu. tidak dengan jabatan skema seperti awalnya itu
Tidak bisa membangun daerah begitu, Bang? Iya, tidak maksimal. Jadi apa ya, dengan jabatan 6 tahun itu tidak maksimal untuk membangun desa. Oke. Maka salah satu alasan mereka mengajukan permohonan itu adalah bahwa desa itu harus diberikan waktu yang maksimal untuk membangun desa, karena jabatan kepala desa ini adalah jabatan yang mengakar dan bersentuhan langsung dengan rakyat. Itu Oke. alasan mereka. Sebenarnya alasan itu kan bisa dibantah gitu. Terus yang kedua, di sisi lain yang kedua ini adalah DPR diteror sama Kepala desa. Lewat demonstrasi. Lewat demonstrasi. Apa itu alasan itu? Hati-hati itu. DPR, lebih khusus partai politik, apabila tidak mengindahkan permintaan kami ini, maka hati-hati partai politik. Ya, tahulah kan, khawatirnya DPR itu takutnya diboikot. Arti-arti partai politik ini dalam pengertiannya itu seperti apa itu, Bang? Iya, maksudnya kan begini, partai politik itu takutnya seluruh masyarakat kan ini kan yang mempunyai masa yang jalan kan desa. Iya. Takutnya diboikot mereka itu, bahwa masyarakat desa diboikot untuk memberikan hak pilih terhadap partai politik. Karena jangan sampai di desa ini kan orang bilang tingkat kepala desa ini kan punya kekuasaan di tingkat desa kan? Iya, punya kekuasaan tingkat desa. Mempengaruhi masyarakat desanya. Iya, ini takut lumbung-lumbung suara itu bisa bergeser begitu ya, Bang ya? Iya, takutnya bergeser gitu. Jadi partai politik itu takut karena itu diteror sama desa. Nah, alasan yang paling substansial yang masuk di pembahasan parlemen itu adalah kesinambungan pembangunan desa. Nah, menurut saya kesinambungan pembangunan desa itu bukan bicara antar perorangan. Tapi kalau ingin betul-betul ingin memperkuat pembangunan desa kan, maka itu yang diperkuat itu pertama itu sistemnya yang diperkuat. Sistem di tingkat desa. Sistemnya bukan sampai tingkat desa itu kan, desa itu pemerintahan desa itu di bawah naungan Kemendagri kan. Jadi tidak ada hubungannya usia jabatan itu berapa puluh tahun dengan kinerja ya, Bang ya? Iya, enggak ada. Apalagi memang ya kita lihat memang undang-undang memberikan usia ataupun jabatan kepala desa selama 6 tahun kan itu sudah cukup maksimal ya? Iya, cukup maksimal. Tapi kita ini membicarakan masalah secara konstitusi. Tapi gini, Bang, dalam perspektif konstitusi misalnya dan juga dalam perspektif demokrasi, penambahan jabatan kepala desa itu apakah hal yang biasa saja atau seperti apa? Ini bukan hal yang biasa saja. Ini penambahan jabatan kepala desa ini bukan hal yang biasa saja. Ini menjadi problem yang sangat serius. Karena kita kan jadi apa ya? Setelah pasca reformasi, cita-cita perubahan undang-undang dasar itu adalah membatasi masa jabatan kekuasaan. Semangat reformasi membatasi. Semangat reformasi itu membatasi jabatan kekuasaan, mulai dari presiden hingga bupati, hingga gubernur, wali kota, sampai ke tingkat bawah ya. Desa. Jadi siapapun pejabat publik yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat secara langsung, maka masa jabatan itu 5 tahun. Nah, itu poin pertama. Jadi apa ya? Jadi apa? Reformasi mewajibkan adanya pembatasan kekuasaan. Iya, reformasi itu adalah mewajibkan pembatasan kekuasaan, gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya ingin menyambung yang saya sampaikan tadi adalah kalau betul-betul ingin mempercepat akses pembangunan desa, itu bukan dilakukan perpanjangan masa jabatan. Itu harus dilakukan itu perkuatan sistem sumber daya infrastrukturnya itu harus diperjelas SDM, itu kan. Nah, selama ini yang kita pantau di desa itu fungsi pengawasan itu nggak jalan. Yang kedua juga banyak orang yang mengeksekusi hal-hal sifat administratif juga masih banyak yang gaptek ya. Masih banyak itu. Arti SDM juga belum, kalau dievaluasi memang masih banyak yang harus diselesaikan, dia harus diperbarui. Iya, makanya itu salah satu poin itu perangkat sistem yang harus diperkuatkan. Itu yang tidak dihayati oleh DPR. Makanya perjalanan secara konseptual kan, perjalanan sistem tata negara kita ini kan, jadi apa ya, baik itu di eksekutif maupun di legislatif ini kurang menghayati betul bagaimana merefleksikan pembangunan negara yang betul-betul negara yang adil, negara yang mampu mensejahterakan itu. Itu secara sistem itu DPR itu banyak blundernya. Siap. Jadi begini, Bang. Tadi Abang sudah mengatakan bahwa ada satu kata penting yang boleh kita katakan itu adalah satu kalimat kunci. Iya. Bahwa reformasi kita meniscayakan, mewajibkan adanya pembatasan kekuasaan. Iya. Berarti secara tidak langsung penambahan jabatan kepala desa ini 9 tahun itu. Ya. Ini sudah disahkan kan, Bang ya? Sudah disahkan. Tapi kita heran juga publik tidak ada yang menyikapi persoalan ini ya. Iya. Jadi
Jadi apa? Apakah ini karena mereka jago juga untuk melakukan framing-framing sampai tidak ketahuan? Saya juga Iya, baru tahu kan kemarin disampaikan oleh Abang bahwa ternyata jabatan kepala desa sudah ditambah. iya, Ternyata kemarin polemik, hari ini sudah disahkan. iya. Nah, ini menarik Bang. Apakah ada kaitannya dengan kepentingan politik penambahan jabatan kepala desa? Sejak awal Abang katakan bahwa kepala desa itu memegang otoritas penting di tingkat desa dalam konteks lumbung-lumbung suara misalnya. Iya, betul. Nah, kaitannya dengan hari ini kita sudah dekat pada momentum apa pileg, pilpres, ya. Iya, Apakah ada kaitannya ke situ? tentu ada kaitannya. Dari mana Eh, melihatnya, Bang? jadi begini, saya lihat bagaimana peristiwanya kepala desa ini kan melakukan aksi demonstrasi. Pertama itu aksi demonstrasi yang dilakukan desa itu minta perpanjangan jabatan presiden. Oke. Nah itu kan itu bisa dibaca tuh. Nah, terus yang Gagal. ya, itu gagal itu kan ditolak oleh gerakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Nah, Kayaknya ada Abang juga gitu. ada Salah satu tokoh penggeraknya. ya, Bukan cuma pegiat konstitusi dalam arti yang sifatnya konseptual, tapi juga eksekutor. terus yang Oke, lanjut, kedua Bang. mereka minta perpanjangan masa jabatan. Itu yang kedua. Minta masa perpanjangan jabatan mulai dari kepala desa dan maupun staf-stafnya ke bawah itu mulai Oke. dari mulai dari sekretaris desa, KU dan lain-lain. Nah, dan waktu itu kan langsung ditanggapi oleh Presiden Jokowi kan, masa jabatan kepala desa tetap jabatan 6 tahun. Nah, dia itu udah Tapi tegas. faktanya? Nah, faktualnya nggak tahu ini di parlemen juga eh, lain lagi ceritanya kan. Nah, artinya perkataan Presiden Jokowi ini tidak bisa dipegang. Semestinya apa yang disampaikan oleh dia itu menjadi salah satu role model bagi demokrasi. Tapi kan Jokowi kan bukan lembaga pembentuk undang-undang dalam perspektif ini kan itu kewenangan legislatif. Enggak, Kalaupun pemerintah mau mengusulkan ya harus dibahas lagi di DPR kan. tidak hanya legislatif juga. Legislatif kan tidak bisa juga membahas tanpa ada persetujuan dari pemerintah. Gitu. Tapi kan Bang persetujuannya itu kan hanya butuh waktu 30 sebulan ya. Iya, Selama sebulan setelah itu ya dianggap sah kan begitu. Itu dibahas sama-sama itu. Itu dibahas sama-sama. Kalau ada penolakan keras dari masyarakat, ya presiden bisa mengeluarkan perpu dong. Nah, gitu kan. Itu dibahas secara sama-sama itu antara eksekutif dan legislatif. Jadi tapi mereka itu anehnya saling isi. sejauh pemantauan Abang misalnya. Iya. Wah, tadi Abang katakan bahwa presiden juga kemudian menolak penambahan jabatan kepala desa kan begitu. Iya. Nah, cuma jadi pertanyaannya sekarang udah disahkan. Ya, Apa kira-kira yang kemudian bisa dilihat dari presiden kita? Apa komentarnya? Apakah ada atau diam-diam baik? nah, presiden kita ini kan diam-diam baik itu kan. Jadi alasannya ya biasalah Cici Cori kan. Dia Cici Cori kan ini kan gelombang permintaan massa kan siapa yang bisa menghalangi ini kan demi kemajuan untuk mempercepat pembangunan desa. Konsepnya bukan gitu sebenarnya konsepnya. Oke, kita kembali pada Orang sakit kepala dikasih obat cacingan begitu ya Bang ya kurang lebih ya. iya gitu kan. Gitu kan. Jadi impesnya ini adalah perpanjangan kepala desa ini adalah pertama eh, akan rentan terjadi adanya korupsi, gitu kan? Iya. Akan rentan terjadi korupsi itu. Apalagi yang diberikan ke desa itu dana 2M kelola per tahun itu rentan korupsi. Kenapa saya bilang rentan? Karena minim fungsi pengawasan di bawah. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan ada kaitannya dengan pilpres tentu ada itu. Pesnya besar itu ada apa? Itu besar itu. Secara kajian sosiologi politiknya Iya, ketemu ya. ketemu itu impactnya itu besar Iya, itu iya. kan karena ini kan ada gerakan sistem yang besar-besaran ini kan bahwa kepala desa ini akan diperalatkan untuk betul-betul melakukan proses konsolidasi besar-besaran. Iya, iya. Jadi apa yang diberikan diarahkan oleh beberapa partai-partai penguasa itu yang mereka lakukan Iya, sekarang. memang Itu secara faktual. saya sepakat dengan yang disampaikan Abang tadi. Misalnya kita pernah mendengar istilah yang cukup familiar di kalangan para intelektual, para Iya. akademisi kan begitu bahwa seorang tokoh Amerika kan yang bernama Lord Acton kan Iya. yang mengatakan bahwa power tends to corrupt kan absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan yang absolut itu ya cenderung akan melakukan tindakan-tindakan yang korup. Iya, betul. Jadi seperti Abang sampaikan ini bisa jadi korupnya ini bisa dalam hal yang seperti tadi ya Bang ya. Bisa korupsi, bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pilpres ya atau kepentingan pileg atau kepentingan apa begitu ya Bang ya. Semuanya, makanya saya juga merefleksikan itu pernah juga yang disampaikan oleh mantan
juru bicaranya Hitler dulu kan. Dia sampaikan itu kan di forum umum kan, bicara tentang the total Krieg gitu kan. Jadi apa ya, perang totalitas. Hari ini kan kekuasaan menggunakan segala instrumen kekuasaan untuk menghalangi siapapun calon-calon alternatif yang muncul yang bisa menghalangi visi kekuasaan itu akan diberantas Ini habis-habisan. pertanyaannya Bang, kekuasaan yang mana nih Bang? Nah, ini kan Kekuasaan kekuasaan, yang mana? nggak ada kekuasaan lain ini. Ya, Nggak ada kekuasaan lain. spesifiknya kekuasaan yang mana Bang? Tentu itu adalah berkaitan itu kekuasaan nasional. Oh, Itu kekuasaan nasional. gitu kan. Itu ini kekuasaan nasional itu tentu itu adalah presiden. Soalnya kan kalau kita berbicara, kita runut berdasarkan teori kan, teori misalnya teori separation of power, pembagian kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang mana nih Bang? Sebenarnya di 3 cabang kekuasaan ini nih Bang. Yang mana nih yang dimaksudkan punya akal bulus ini Bang? Ini dari eksekutif ini. Eksekutif ya. Iya, dari eksekutif ini. Ya. Tapi tidak bisa juga dipungkiri juga dari sisi legislatifnya juga punya kepentingan. Mereka main juga. Main juga. Berarti mereka. memang ini adalah sebuah upaya-upaya hukum yang memang memiliki konflik of interest. Iya. Dalam produk legislatifnya kita ini kan terlalu prosedural. Gitu. Itu tidak ini jadi masalahnya. Ya. Prosedural diikuti dengan kepentingan kekuasaan selesai. Ya selesai. Jadi apapun bisa mereka sewaktu mereka tuh punya kekuasaan mereka pegang apapun produk hukum yang mereka keluarkan itu sah-sah saja. Baik Bang. Terakhir Bang, yang ingin saya tanyakan. Itu polemik itu kan sudah sejak saya lupa bulan berapa ya? Mungkin sekitar 5 bulan yang lalu ya. 5 bulan berapa bulan yang lalu kan? Itu kan ramai, kapal-kapal desa kan demo. Iya. Itu kan disorot itu. Nah, sekarang saya kaget ketika kemudian Abang sampaikan bahwa itu sudah disahkan. Ya udah disahkan. Ya, nah, berarti sudah menjadi undang-undang, sudah disahkan penambahan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Iya, bulan kemarin. Pertanyaannya, kayaknya beritanya kok redup-redup aja, kayak tidak ada pengawalan apa-apa gitu. Ini gimana nih Bang? Lihat ini Bang. Ya, makanya jadi tidak heran juga kita ini kan. Jadi beberapa pakar hukum juga menyuarakan, misalnya Ferry Amsari ikut menyuarakan, kemudian ada juga sesepuh dari mantan legislatif kan, Fahri Hamzah dan kawan-kawan, dan begitupun tokoh-tokoh masyarakat ikut menyuarakan. Pertama secara konstitusi tadi yang seperti yang saya jelaskan dari awal itu tidak nyambung, itu kan tidak nyambung, itu tidak sesuai dengan konstitusi. Makanya kekhawatiran besar beberapa ahli hukum tata negara ini, perpanjangan jabatan kepala desa ini bisa saja menjadi referensi untuk kepentingan nasional. Maksudnya presiden juga bisa juga mengajukan untuk perpanjangan jabatan. Apa bedanya dengan kepala desa? Sama-sama dipilih oleh rakyat. Sebetulnya kalau kita bicara konteks etis ataupun tidak etis, memang kalau orang yang dia menjabat tiba-tiba datang minta jabatan tambahkan, itu tidak etis sebetulnya. Itu tidak etis itu. Tapi apa yang membuat mereka semakin percaya diri untuk datang meminta supaya jabatannya ditambahkan ini? Itu tadi. Apa yang membuat mereka percaya diri kepala-kepala desa ini Bang? Jadi apa ya? Apa ada yang membackup atau gimana? Ada yang backing? Atau ini memang udah ada komando atau ada perintah yang terstruktur, sistematis dan masif? Kalau bicara pelanggaran pemilu kan TSM kan, apakah ada perintah itu mungkin? Ya, kalau ada perintah itu, dari siapa perintahnya itu Bang? Nah, kita juga kan belum bisa memastikan apakah ada orang yang memerintah dan tidak, kan kita nggak bisa juga menyampaikan sesuatu hal yang belum. Tapi untuk sebuah kecurigaan politik ada ya, pasti ada ya. Kecurigaan itu ada gitu. Kecurigaan itu pasti ada gitu. Entah siapapun oknum itu yang pasti itu ada. Baik. Tapi perlu saya tegaskan juga kan, apa ya? Mereka juga ini punya referensi kan. Apabila DPR itu tidak mengindahkan permintaan mereka, maka partai politik yang menjadi salah satu ancaman balik oleh mereka. Mereka ancam balik partai politik. Mereka akan baik ke suaranya mereka di tingkat pedesaan. Jadi ini orang bilang sistem saling sandra gitu. Saling sandra menyandra itu. Tapi kalau kita lihat sejauh ini yang paling berkepentingan itu ini ya, yang paling berkepentingan ini tentunya berkaitan dengan tentang masalah perpolitikan nasional ya. Iya. Pihak-pihak yang punya keterlibatan di sana itu yang memiliki kelompok-kelompok yang paling berkepentingan untuk menambah jabatan kepala desa. Iya, betul itu. Makanya ini kan tentu ada desakan-desakan dari dalam kelompok istana itu, bagaimana mereka itu untuk memperkuatkan basis yang lebih mengakar dari desa. Nanti saya prediksi saya 2 bulan 3 bulan ke depan ada deklarasi besar-besar yang dilakukan oleh kepala desa untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Itu pasti akan muncul gelombang itu. Makanya
Pemerintah juga akan menagih pada desa itu. Sekarang keinginan mereka sudah kita penuhi, giliran mereka harus penuhi permintaan ini. Iya, kan? ini namanya, Hmm. tapi kan apa namanya, take and give. Hmm. Saya memberikan sesuatu, saya dapatkan sesuatu. Tidak gratis ya. Iya, Tapi ya, head to head lah gitu kan. ya Tidak itu ada yang ya gratis. kita nanti kita lihat seperti apa lah Bang yang akan Iya. terjadi. Intinya ini bacaan-bacaan beliau, karena hari ini kepala desa sudah ditambahkan jabatannya, tentu pasti ada balasan. Ada orang bilang apa ya, ada uh, ini apa politik, maksudnya apa namanya, ada manfaat politik yang timbal balik Iya. Tapi ya, ini kan yang kedepannya bisa terjadi ya Bang ya, Iya. mendukung siapa, mendukung ini kan begitu Iya, tapi ini kan saya mau tambah ini. ya Bang. Closing statement langsung Bang. Ya, misalnya ini kan Untuk- kita bicara secara normatif kan. Kalau kita betul-betul bicara tentang pembangunan desa, sebenarnya itu harus diperkuatnya perangkat sistemnya di tingkat desa itu. Sistem, kemudian SDM juga Bang, itu juga Ya. harus ditambahkan. Yang kedua, perangkat sistemnya mulai daripada syarat pencalonan. Kalau betul-betul ingin membangun desa, harus diperketat di syarat pencalonan supaya yang usia lansia data 50, 60 itu banyak, itu yang calon itu hampir 70% itu. Itu ya memang ya harus, mereka punya ide apa untuk membangun desa, Iya. nggak ada gitu. Mereka itu kan udah harus tunggu waktu kematian saja. Tunggu waktu kematian itu diperketat Iya. syarat pencalonan, setidaknya mereka yang pernah berpendidikan, Oke. usia sarjana S1 lagi. Memang artinya memang walaupun pimpinan di tingkat desa, tetapi memang proses pengkaderan ataupun kaderisasi pemimpin kepala desa itu ya memang harus betul-betul selektif. Betul. Kemudian SDM itu harus diprioritaskan. Iya. Dan memang sebetulnya sudah tidak ada persoalan lagi kan, kalau misalnya sistemnya bagus ya kan, Iya. kemudian SDM-nya bagus, Iya. ditambah dengan kucuran dana dari negara, dana anggaran dana desa, itu kan sudah banyak hal yang bisa dikerjakan sebetulnya itu. Tidak perlu tambah jabatan. Iya, betul. Dan kebanyakan juga kalau bicara tentang pembangunan di desa itu, karena itu kebanyakan itu dibangun oleh Pemda itu otonom daerah. Desa kan paling urus-urus hal-hal yang teknis ya untuk Oke. pembangunan desa. Kalau bicara tentang infrastruktur itu kebanyakan itu dari Pemda. Baik, intinya cuma satu, bahwa penambahan jabatan kepala desa ini seperti orang menyelesaikan masalah, tetapi dengan logika sakitnya di kepala dikasih obat sakit perut atau dikasih obat cacingan. Iya. Nah, sehingga orang menduga-duga ini ada apa di balik penambahan jabatan kepala desa. Nah ini, tapi penambahan jabatan kepala desa ini ternyata kemarin itu polemik, hari ini sudah disahkan. Iya. Ini luput daripada pandangan kita semua. Nah ini harus dikawal gitu kan. Iya. Karena ini sangat berpotensi untuk menciptakan kekuasaan di tingkat desa yang abuse of power dan berpotensi menyalahgunakan kekuasaan ataupun kewenangan yang dimiliki. Ya, dan juga saya ingin tambah, saya dan kawan-kawan sedang mengkaji dan mendalami persoalan ini. Karena beberapa hari ke depan kami juga ingin melakukan judicial review di MK kan, terkait keputusan legislatif ini yang melakukan perpanjangan masa jabatan presiden. Justru ini adalah impas buruk terhadap negara demokrasi dengan memberikan masa jabatan 9 tahun itu. Gitu kan. Artinya sama halnya itu mensandrai generasi-generasi baru yang ingin tampil itu, mereka harus nunggu 10 tahun. Iya kan, proses kaderisasi kan. Proses kaderisasi nggak jalan. Termasuk hak kita kalau pulang kampung mau jadi kepala desa tadi kan jadi terhambat ini kan. Jadi, karena harus menunggu 9 tahun lagi. Iya, makanya. Padahal yang menjabat 9 tahun itu udah setahun lagi udah meninggal, harus meninggal kan begitu. Nah, itu masalahnya itu. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang. Bang Mahmud Yasin sudah join bersama kita di Endpol Show. Thank you Bang. Oke. Pokoknya beliau ini kita doakan semoga lancar terus dan tetap komitmen, tetap konsisten untuk mengawal demokrasi dan menjadi seorang pegiat hukum, pegiat konstitusi di Indonesia. Siap, Bung Noval. Sukses selalu ya Bang ya. Siap. Oke. Yang nonton channel kami di part tentang penambahan jabatan kepala desa hari ini, jangan lupa untuk memberikan dukungannya ataupun kritikannya dengan meninggalkan komentar di kolom komentar tentunya, dan jangan lupa pula untuk share video ini dimanapun yang bisa dijangkau, dan terakhir subscribe dong. Kita jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.